Nah, ciri yang selanjutnya itu ya, nah contohnya ada di ciri fisik ya. Nah, ciri fisik seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa yang pertama itu berkenaan dengan jenis kelamin ya atau gender, yaitu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian ada warna kulit ya, ada yang warna kulitnya putih, ada yang kuning ya, ada yang kuning langsat, ada yang coklat, mungkin ada juga yang hitam ya. Rambut juga seperti itu, ada yang lurus, ada yang ikal ya, ada yang bergelombang ya, bermacam-macam jenisnya. Kemudian berat dan tinggi badan, ada yang kurus, ada yang sedang, ada yang gemuk. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar ini ya. Mulai dari jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Kemudian warna kulitnya, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih. Nah, ini coklat, ini putih. Kemudian warna rambut. Nah, rambut itu perhatikan, ada yang lurus, ada yang ikal rambutnya ya. Kemudian ada juga yang keriting ya. Nah, kemudian berat badan ya. Berat badan ada yang langsing ya, atau ada yang kurus, ada juga yang gemuk ya, ada juga yang sedang-sedang saja ya. Nah, kalau contoh berdasarkan kegemaran, yang pertama itu misalnya suka membaca, kemudian suka berolahraga, suka menggambar, suka menari atau menyanyi, suka bereksperimen atau meneliti. Nah, ini adalah contoh berdasarkan kegemaran ya. Seperti pada gambar ini ya, ada yang suka membaca buku, kemudian ada yang suka berolahraga, ada yang suka menggambar ya, ada yang suka menari atau menyanyi. Kemudian ada juga yang suka bereksperimen atau melakukan sebuah penelitian untuk menemukan atau menciptakan hal-hal yang baru. Nah, ini adalah contoh berdasarkan sifat tadi ya. Ada pemalu, ada peramah, ada cengeng, ada senang, kemudian senang membantu, pendiam, pemarah, penakut, dan suka mengganggu atau menjaili temannya. Nah, yang pemalu itu yang gambar yang pertama. Kemudian yang ramah, nah ini dia gambar yang kedua. Dia menyapa orang lain. Kemudian kalau cengeng, dia menangis seperti gambar ini ya, karena senang membantu. Nah, itu gambar yang ini ya. Kalau penakut, nah dia selalu berada dalam pelukan misalnya orang tuanya, ayah atau ibu, atau orang-orang yang ia kenal. Kemudian suka mengganggu atau jahil seperti gambar yang terakhir ini ya. Itu dia. Kemudian yang ketiga, sikap yang patut diterapkan untuk menyikapi keberagaman karakteristik antar teman. Nah, yang pertama dengan cara menghormati perbedaan fisik, kegemaran, agama, dan suku bangsa temanmu. Yang kedua, jangan pernah mengejek teman yang berbeda karakteristiknya denganmu, karena itu tidak baik. Kemudian yang ketiga, bertemanlah tanpa memandang perbedaan dari karakteristik individu lainnya. Ya, maka dengan begitu kamu akan mendapatkan banyak teman, ya, bukan banyak musuh. Oke, di sini ada manfaat keragaman karakteristik individu. Yang pertama itu ya ada tentang jenis perbedaan karakter ya, itu dimulai dari umur atau usia. Kemudian apa manfaat yang diperoleh? Oh, manfaatnya kita dapat belajar dari yang lebih tua serta menghormatinya dan menghargai yang lebih muda untuk menjadi inspirasi. Nah, kalau di bagian jenis perbedaan kelamin atau gender, nah kita dapat memberikan tugas-tugas yang berbeda. Tugas yang berat dan tak mampu dikerjakan oleh perempuan, maka yang akan mengerjakannya itu adalah seorang laki-laki. Nah, ras atau suku bangsa, manfaat yang dapat kita peroleh itu adalah
kita dapat belajar bahasa dan budaya yang berbeda sehingga wawasan kita tentang Nusantara akan lebih bertambah atau semakin banyak. Nah, kemudian pada agama atau kepercayaan. Nah, kita dapat menghindari terjadinya perpecahan antar umat beragama, dapat mempererat tali silaturahmi kita, dan terciptanya kerukunan hidup dan tercapainya ketentraman. Jadi ini adalah manfaat dari keragaman karakteristik individu. Nah, kesimpulannya, dari manfaat yang kita peroleh dari keberagaman karakteristik individu itu ada 3 manfaat ya. Nah, manfaat yang pertama itu adalah menambah kekayaan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, mengajari kita untuk saling memberikan toleransi terhadap antar umat beragama. Yang ketiga, mengajari kita untuk saling menghargai dan menjaga persatuan serta kesatuan bangsa, ya. Nah, ini adalah kesimpulan dari materi tentang karakteristik individu. Ya, jadi anak-anak hari ini pembelajaran kita sudah selesai, ya. Ingat 3M, ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, ya. Jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa dicatat materinya, kemudian kalian juga bisa bagikan link pembelajaran hari ini agar teman-teman yang lain itu juga bisa menyaksikan pembelajaran kita pada hari ini. Oke anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pembelajaran tematik tema 8 subtema 2 pembelajaran 4. Sampai bertemu lagi di pembelajaran yang kelima, keenam, dan seterusnya. Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. See you, bye-bye.